kita sudah membahas mengenai perbandingan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Senyawa kovalen itu adalah unsur yang terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Nah, kalau kita bandingkan sifatnya, keduanya, sifat fisiknya terutama, maka kita bisa melihat perbedaannya adalah yang pertama dari titik didih. Titik didih senyawa ionik itu relatif lebih tinggi dibandingkan titik didih pada senyawa kovalen. Nah, tapi tidak selalu seperti ini, ada juga nanti kasus khusus kalau senyawa kovalen raksasa dia titik didihnya lebih tinggi dari senyawa ionik. Tapi secara umum berlaku begini. Kemudian kalau kita lihat dari kemudahan menguap, ya tentu ini ada hubungannya dengan titik didih. Pasti senyawa kovalen itu lebih mudah menguap karena titik didihnya rendah. Nah, kalau kita lihat kelarutannya, hampir semua senyawa ionik ini larut dalam air atau larut dalam pelarut polar. Air kan bersifat polar. Sedangkan senyawa kovalen nanti akan ada dua macam nih. Ada kovalen yang polar, ingat yang bentuk molekulnya tidak simetris, dan ada senyawa kovalen non-polar. Senyawa kovalen polar itu larut dalam pelarut polar atau air. Sedangkan senyawa kovalen non-polar larut dalam pelarut non-polar, contohnya minyak. Nah, kalau kita bandingkan daya hantar listriknya, ini bisa juga, atau konduktivitas. Senyawa ionik ini menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan dalam bentuk larutannya. Apa bedanya lelehan dengan larutan? Lelehan itu adalah suatu senyawa yang dipanaskan hingga mencapai titik leleh. Sedangkan kalau larutan ini adalah campuran dari suatu senyawa dengan pelarut. Jadi dia terdiri dari dua komponen kalau larutan. Nah, senyawa ionik dalam bentuk lelehan dan dalam bentuk larutan itu menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen, nanti kita lihat lagi ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Nah, senyawa kovalen polar ini menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Jadi kalau lelehannya enggak. Sedangkan senyawa kovalen non-polar dalam bentuk apapun dia tidak menghantar listrik. Nah, ini masuk akal karena senyawa kovalen non-polar kan bentuk geometri molekulnya simetris. Persebaran elektronnya merata, jadi di situ relatif tidak ada perpindahan elektron yang berarti, jadi tidak menghantarkan listrik. Nah, kita juga bisa melihat sifat fisik yaitu kekerasan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Cuma sekali lagi ini adalah sifat yang umum berlaku, nanti secara khusus bisa jadi beda. Nah, kalau kita lihat senyawa ionik, ilustrasinya adalah seperti ini. Senyawa ionik itu adalah interaksi antara ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatifnya itu pasti berselang-seling. Nah, kalau senyawa kovalen, dia tidak mengalami pembentukan ion. Jadi, susunannya adalah susunan atom-atom yang menggunakan elektron bersama aja seperti itu. Nah, senyawa ionik ini biasanya bersifat lebih lemah ikatannya dibandingkan senyawa kovalen. Atau mungkin bukan lebih lemah ya, bisa dibilang ikatannya itu lebih mudah terputus. Jadi kalau misalnya kita beri tekanan di sini, maka yang terjadi akan terjadi pergeseran letak ion-ionnya. Nah, kalau bergeser sedikit saja seperti ini, maka akan terjadi di sini
tolak menolak muatan. Nah, di sini nih, muatan negatif ketemu sama negatif, positif ketemu sama positif. Nah, di sini akan terjadi tolak menolak. Nah, ini menyebabkan strukturnya yang bisa langsung pecah. Jadi langsung berpisah. Ini kan akan tolak menolak nih. Nah, beda dengan senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen kita beri tekanan dari atas, dia akan bergeser tapi tidak akan ada tolak menolak antara atom-atomnya. Jadi relatif lebih kuat. Kalau senyawa ionik bayangkan aja kita punya garam dapur NaCl. Sedangkan kalau senyawa kovalen bayangkan aja misalnya kita punya kristal misalnya SiO2. Nah, ini kan lebih kuat. Silika lebih kuat dibandingkan NaCl karena struktur fisiknya yang seperti ini. Jadi kalau mau kita bandingkan, senyawa ionik itu biasanya lebih rapuh atau mudah pecah. Kalau senyawa kovalen ini lebih kuat, mengingat strukturnya yang seperti ini. Nah, ini menjelaskan juga, ini jadi teringat sesuatu. Ada yang pernah lihat video tentang sepeda, ini sekarang lagi musim sepeda nih. Ada sepeda yang ringan banget, sepeda yang terbuat dari karbon kerangkanya. Nah, karbon ini unsur non logam, dia masih jenisnya lebih rendah daripada logam atau anggap aja besi gitu ya. Nah, sepeda yang terbuat dari logam itu biasanya lebih berat. Sedangkan sepeda yang dari karbon itu lebih ringan. Nah, tapi kalau misalnya terbentur sepeda yang terbentuk dari karbon, ikatannya kan pasti ikatan kovalen tuh, tidak ada unsur logam di situ. Dia akan lebih mudah patah dibandingkan yang terbentuk dari logam. Nah, itu terjadi juga karena ini nih strukturnya. Karena perbedaan struktur. Pada ikatan logam, ikatannya lebih keras. Nah, setelah ini akan dibahas mengenai ikatan logam di video berikutnya. Jadi sifat fisik benda yang ada di sekitar kita itu sedikit banyak dipengaruhi oleh jenis ikatan yang ada di dalamnya. Kalau ikatannya kovalen akan lebih keras, kalau ikatannya ionik akan lebih rapuh, kalau ikatannya logam akan lebih keras lagi. Nah, saya akan bahas mengenai ikatan logam di video berikutnya.